Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengujian hipotesis untuk satu parameter. Ini adalah video seri pengantar statistika dengan topik kita kali ini pengujian hipotesis untuk satu parameter, yaitu satu proporsi, satu rata-rata, dan satu ragam. Baik, kita akan mulai dengan pengujian hipotesis untuk satu proporsi. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang langkah-langkah untuk pengujian hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis sendiri, kemudian yang kedua, kita menentukan statistik hitungnya, yang ketiga, kaidah pengambilan keputusan, dan yang keempat, yang terakhir, kesimpulan. Baik, kita mulai ya. Yang pertama dulu langkahnya adalah menentukan hipotesisnya. Untuk pengujian satu proporsi, maka hipotesisnya adalah H0, proporsi suatu peubah sama dengan suatu nilai. H1-nya adalah proporsi suatu peubah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan suatu nilai. Atau H0, P sama dengan P0, H1-nya adalah P lebih kecil dari P0, atau P lebih besar dari P0, atau P tidak sama dengan P0. Kemudian kita menentukan statistik hitungnya. Kita gunakan Z hitung untuk menguji satu proporsi. Ini rumusnya X minus N P0 dibagi akar N P0 kali Q0. Atau ini rumus yang lain ya. Ini kalau kita bagi N semua, maka ini akan jadi P duga minus P0 dibagi dengan akar P0 Q0 per N. Ini sama ya, bisa dipilih salah satu rumus ini. Di mana X adalah jumlah keberhasilan dalam contoh, kemudian N adalah jumlah contoh, P topi atau P duga adalah proporsi keberhasilan dalam contoh, atau X dibagi N. Dan P0 merupakan nilai parameter proporsi yang diduga. Q0 itu adalah 1 minus P0. Berikutnya, kaidah pengambilan keputusan. Nah, jika Z hitung berada di daerah penolakan, maka tolak H0. Jika Z hitung berada di daerah penerimaan, maka terima H0. Kemudian kesimpulannya, jika kita memutuskan untuk menerima H0, maka ini kesimpulannya. Belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa H1 benar. Jika kita putuskan untuk menolak H0, maka inilah kesimpulannya. Pernyataan atau klaim yang menyatakan bahwa H1 adalah benar atau terbukti. Seorang pemilik toko menyatakan bahwa lebih dari 60% orang yang masuk tokonya jadi membeli barang. Dari suatu contoh acak seseorang yang masuk toko tersebut, ternyata ada 67 orang yang jadi membeli barang. Apakah pernyataan pemilik toko tersebut benar? Ujilah pada taraf nyata sama dengan 5%. Ya, lihat, kita diketahui ini X sama dengan 67 ya. Jadi ini ada jumlah keberhasilan. 67 orang yang masuk toko itu jadi membeli barang. Kemudian P0 itu adalah hipotesis ya, parameter yang akan diduga, yaitu 0,6. Ini dia ya. Kemudian Q0 itu sama dengan 1 minus P0, ya, jadi 0,4. N-nya itu adalah 100 orang, ya, kemudian alfanya ini 5%. Baik, kemudian ditanyakan, apakah pernyataan pemilik toko bahwa lebih dari 60% orang yang masuk tokonya jadi membeli barang adalah benar? Ya, dijawab. Pertama, ya, hipotesis H0, proporsi orang yang masuk toko dan jadi membeli barang adalah 60%. Sedangkan H1-nya, proporsi orang yang masuk toko dan jadi membeli barang lebih besar dari 60%. Atau, ini notasi matematisnya, H0P sama dengan 0,6 dan H1P lebih besar dari 0,6. Baik, berikutnya adalah statistik hitungnya. Kita gunakan Z hitung sama dengan X minus NP0 dibagi akar NP0 kali Q0 ya. Kita masukkan, ini X-nya 67, N-nya 100, P0-nya 0,6. Ya, kita dapatkan angkanya adalah 1,4289. Nah, kemudian ini kaidah pengambilan keputusannya. Kita lihat Z tabel untuk alfa sama dengan 0,05.
Karena H1-nya itu adalah lebih besar, berarti kita gunakan ekor yang sebelah kanan ya. Jadi ini adalah nilai Z tabel untuk alfa yang di sebelah kanan kurva. Ya, ini grafiknya. Demikian. Ya, jadi yang ini adalah daerah penolakan, yang warna kuning, yang warna putih ini daerah penerimaan. Sedangkan Z tabelnya itu sama dengan 1,6449 ini ya. Jadi Z tabel atau start tabel atau nilai kritis yang membagi dua kurva menjadi satu daerah penerimaan dan daerah penolakan. Ya. Kemudian kita bandingkan Z hitung ini dengan Z tabel tadi. Ada di mana nih Z hitungnya? Apakah ada di daerah penerimaan atau di daerah penolakan? Ya, kita masukkan ini angka ini. Nah, dia ada di sebelah kiri kan Z tabel ini 1,429 sehingga Z hitung ini berada di daerah penerimaan. Maka kaidah pengambilan keputusannya itu adalah terima H0. Karena Z hitung sama dengan 1,4289 berada di daerah penerimaan. Kemudian kesimpulannya, ya, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa lebih dari 60% orang yang masuk toko tersebut jadi membeli barang. Sehingga kita simpulkan bahwa pernyataan pemilik toko tersebut adalah tidak benar. Baik, berikutnya pengujian hipotesis untuk satu rata-rata. Nah, ini hipotesisnya. H0 rata-rata suatu peubah sama dengan suatu nilai, H1-nya rata-rata suatu peubah lebih kecil atau lebih besar atau tidak sama dengan suatu nilai. Ini notasi matematisnya, H0 mu sama dengan mu 0, H1-nya mu lebih kecil daripada mu 0, atau mu lebih besar dari mu 0, atau mu tidak sama dengan mu 0. Ya, kemudian statistik hitungnya, ini ada dua ya. Kalau sigma kuadrat atau ragam populasi diketahui, maka kita menggunakan Z hitung. Ini rumusnya Z hitung sama dengan X bar minus mu 0 dibagi dengan sigma per akar N. Di mana X bar sama dengan rata-rata contoh, kemudian mu 0 adalah nilai parameter rata-rata yang diduga, sigma sama dengan simpangan baku populasi, dan N sama dengan jumlah contoh. Jika ragam populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan statistik hitungnya adalah T hitung dengan rumus sama dengan X bar minus mu 0 dibagi dengan S per akar N. X bar ini adalah rata-rata contoh, kemudian mu 0 adalah nilai parameter yang diduga, kemudian S adalah simpangan baku contoh, dan N adalah jumlah contoh. Ya, kemudian KPK-nya atau kaidah pengambilan keputusan adalah jika Z hitung atau T hitung berada di daerah penolakan, maka tolak H0. Sedangkan jika Z hitung atau T hitung berada di daerah penerimaan, maka terima H0. Maka kesimpulannya, ya, jika kita putuskan untuk terima H0, maka ini kesimpulannya belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa H1 benar. Kemudian jika kita putuskan untuk tolak H0, maka ini kesimpulannya pernyataan atau klaim yang menyatakan bahwa H1 adalah benar atau terbukti. Baik, teladan. Suatu contoh acak terdiri dari 49 kotak yang dipilih dari produk suatu perusahaan pembuat makanan dalam kotak mempunyai rata-rata 295 gram. Berdasarkan pengalaman, diketahui bahwa populasi menyebar normal dengan simpangan baku 20 gram. Dengan menggunakan taraf theta 5%, ujilah pendapat yang menyatakan bahwa rataan berat kotak bahan makanan yang diproduksi perusahaan tersebut kurang dari 300 gram. Baik, ini kita lihat ya, ini simpangan baku 20 gram. Berarti ragam populasi diketahui. Ya, jadi ini adalah simpangan baku merupakan akar dari ragam ya. Jadi ini adalah simpangan baku populasi diketahui. Jadi kita akan menggunakan rumus nanti Z hitung ya sebagai statistik hitungnya. Baik, diketahui bahwa X bar sama dengan 295 gram ini katanya. Kemudian mu 0 atau parameter yang diduga itu nilainya ini 300 gram. Kemudian simpangan baku ini tadi 20 gram, ya, N-nya 49 dan alfanya itu adalah 5%. Ditanyakan adalah apakah pendapat yang menyatakan bahwa rataan berat kotak makanan yang diproduksi perusahaan kurang dari 13 gram adalah benar. Ya, kita mulai pertama hipotesisnya dulu. H0
Rata-rata berat produk makanan dalam kotak adalah 300 gram. Hasilnya, rata-rata berat produk makanan dalam kotak lebih kecil dari 300 gram, atau H0-nya mu sama dengan 300 gram, H1-nya mu kurang dari 300 gram. Kemudian, sebagai saat hitung, kita gunakan Z hitung ya. Ini rumusnya X bar minus mu 0 per sigma per akar N. Kita masukkan angka ini sehingga kita dapatkan minus 1,75. Kenapa minus? Karena kita ingin menguji di H1 ya, kurang dari, berarti ini ekor di sebelah kiri kurva ya. Ini gambarnya seperti ini, kita lihat nih gambarnya. Nah ya, sebelah kiri kurva, berarti Z hitung ini akan negatif ya. Kemudian Z tabelnya pun akan negatif karena ini letaknya di sebelah kiri kurva pengujiannya, ekor kiri ya. Kita lihat Z tabelnya itu adalah minus 1,6449. Ya, untuk menentukan Z tabel, Anda bisa menggunakan tabel atau menggunakan aplikasi. Ya, sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Kita lihat ya, Z tabel kita bandingkan dengan Z hitung. Kita lihat Z hitung letaknya ada di sebelah kiri dari Z tabel, masuk daerah penolakan. Sehingga kita putuskan tolak H0, karena Z hitung sama dengan minus 1,75 itu berada di daerah penolakan. Baik, kemudian kesimpulannya, rataan berat kotak bahan makanan yang diproduksi perusahaan tersebut kurang dari 300 gram. Sehingga pendapat yang menyatakan bahwa rataan berat kotak makanan yang diproduksi perusahaan kurang dari 300 gram adalah benar. Baik, nah ini pengujian satu ragam. Ya, hipotesisnya adalah H0 ragam suatu peubah sama dengan suatu nilai. H1-nya ragam suatu peubah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan suatu nilai. Ini notasi matematisnya H0 sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. H1-nya sigma kuadrat lebih kecil dari sigma 0 kuadrat, atau sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat, atau sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat. Ya. Kemudian statistik hitungnya kita gunakan chi kuadrat hitung. Ini rumusnya N-1 ya, kali S kuadrat dibagi dengan sigma 0, di mana N adalah jumlah contoh, S kuadrat adalah ragam contoh, sedangkan sigma 0 adalah nilai parameter simpangan baku yang diduga. Kemudian, kaidah pengambilan keputusannya adalah jika chi kuadrat hitung berada di daerah penolakan, maka tolak H0. Sedangkan jika chi kuadrat hitung berada di daerah penerimaan, maka terima H0. Kesimpulannya, jika kita putuskan terima H0, maka kita simpulkan belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa satu benar. Sedangkan jika kita putuskan untuk menolak H0, maka kesimpulannya adalah pernyataan atau klaim yang menyatakan bahwa H1 benar terbukti. Suatu perusahaan baterai mengklaim bahwa umur baterai yang diproduksinya memiliki masa pakai 3 tahun dengan simpangan baku 0,2 tahun. Jika dari contoh acak 10 baterai menghasilkan simpangan baku sebesar 0,15 tahun, apakah klaim perusahaan tersebut dapat dipercaya? Ujilah pada taraf nyata 10%. Baik, diketahui S kuadrat sama dengan 0,0225. Dari mana ini? Di sini. 0,15 kemudian dikuadratkan ya. Jadi karena ragam contoh itu merupakan kuadrat dari simpangan baku contoh ya. Kemudian sigma 0 kuadrat sama dengan 0,04. Dari mana? Dari ini. 0,2 dikuadratkan ya. Kemudian N-nya 10 ini. Kemudian alfanya sama dengan 10%. Karena kita melakukan pengujian dua arah, maka alfanya dibagi 2, sehingga alfa per 2 sama dengan 10% per 2 sama dengan 0,05. Nah, dengan degree of freedom atau derajat bebas atau V sama dengan N-1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Ya, baik. Ditanyakan apakah klaim yang menyatakan bahwa simpangan batu bara yang diproduksi perusahaan sama dengan 0,2 tahun adalah benar. Ya, terjawab. Pertama, kita lakukan dulu hipotesis ya. Ini hipotesisnya H0 adalah
ragam umur baterai yang diproduksi adalah 0,04 tahun kuadrat. Nah, ini satuannya ini ya, agak unik ya. Kenapa? Karena ragam itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Sehingga kalau satuannya di sini tahun, maka satuannya ragam itu adalah tahun kuadrat. Ya. Kemudian H1, ragam umur baterai yang diproduksi tidak sama dengan 0,04 tahun kuadrat. Atau, ini notasi matematisnya, H0 sigma kuadrat sama dengan 0,04 tahun kuadrat, H1 sigma kuadrat tidak sama dengan 0,04 tahun kuadrat. Nah, kemudian statistik hitungnya kita gunakan chi kuadrat hitung dengan rumus n-1 kali s kuadrat per sigma kuadrat ya. Yang kita masukkan, ini angkanya kita dapatkan nilainya adalah 5,0625. Kemudian langkah berikutnya, kaidah pengambilan keputusan. Kita lihat chi kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan V sama dengan 9. Ya, bisa Anda lihat di video sebelumnya ya. Kalau untuk chi kuadrat dengan H1-nya tidak sama dengan, maka akan ada dua nilai chi kuadrat, yaitu chi kuadrat yang sebelah kanan, atau disebut dengan chi kuadrat R right ya, dan chi kuadrat sebelah kiri, atau chi kuadrat L, ini di sini. Ya, garis yang ini sebelah kiri dan garis yang sebelah kanan. Ya. Dua-duanya bernilai positif. Nah, ini kita dapatkan angka ya, jadi S kuadrat R sama dengan 16,92, dan chi kuadrat L sama dengan 3,325. Kita lihat ya, yang warna kuning itu adalah daerah penolakan dan yang warna putih ini adalah daerah penerimaan. Kita bandingkan chi kuadrat hitung ya dengan chi kuadrat tabel. Ada di mana posisi ini chi kuadrat hitung ini. Kita lihat ya. Ternyata di posisi ini di sini ya 5,0625 ini adanya di sini. Sehingga kita putuskan terima H0 karena chi kuadrat hitung berada di daerah penerimaan. Ya. Nah, ini kesimpulannya, belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa umur baterai yang diproduksi perusahaan memiliki ragam tidak sama dengan 0,04 tahun kuadrat. Sehingga ya ini kesimpulannya, klaim perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa umur baterai yang diproduksi memiliki simpangan baku sama dengan 0,2 tahun adalah benar. Demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Ciao.